Iman yang tidak pernah padam. Dalam perjalanan hidup, iman tidak selalu berada di puncak. Ada masa di mana kita merasa begitu dekat dengan Tuhan, penuh semangat, dan yakin akan janjinya. Namun ada juga masa di mana kita merasa lelah, doa terasa hampa, dan hati mulai dipenuhi keraguan. Tekanan hidup, masalah yang tidak kunjung selesai, dan harapan yang tertunda seringkali membuat iman kita perlahan meredup. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga agar iman itu tidak padam? Tuhan tidak pernah menginginkan iman kita berhenti di tengah jalan. Ia rindu agar iman kita tetap menyala sampai akhir, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat keadaan sulit. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Firman ini menunjukkan bahwa iman perlu dijaga dan dikobarkan. Artinya, iman bukan sesuatu yang statis. Iman bisa bertumbuh, tetapi juga bisa melemah jika tidak dipelihara. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga api iman itu tetap menyala. Seringkali kita berpikir bahwa iman akan otomatis kuat dengan sendirinya. Namun kenyataannya, iman membutuhkan bahan bakar. Tanpa doa, tanpa firman, dan tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, iman kita perlahan akan menjadi lemah. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah sumber utama yang menumbuhkan dan menjaga iman kita. Ketika kita terus mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, iman kita diperkuat. Sebaliknya, jika kita menjauh dari firman, iman kita akan mudah goyah. Selain firman, doa juga menjadi kunci penting. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam doa, kita menyerahkan beban, menerima kekuatan, dan diingatkan kembali akan kesetiaan Tuhan. Iman yang tidak padam juga terlihat dari ketekunan. Banyak orang bisa percaya saat semuanya baik, tetapi tidak semua orang bisa tetap percaya saat keadaan sulit. Justru di saat-saat sulit itulah iman diuji. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian bukan untuk menghancurkan iman kita, tetapi untuk memurnikannya. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, iman kita juga dimurnikan melalui proses kehidupan. Semakin kita bertahan, semakin iman kita menjadi kuat dan dewasa. Namun, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Iman yang tidak padam bukan berarti tidak pernah goyah. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun pernah mengalami keraguan dan kelemahan. Tetapi yang membedakan adalah mereka tidak tinggal dalam kelemahan itu. Mereka kembali kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita merasa gelap, firman Tuhan menjadi terang yang menuntun kita. Ketika kita merasa lemah, firman Tuhan menguatkan kita. Inilah yang menjaga iman kita tetap hidup. Yesaya 40 ayat 31 juga memberikan janji yang indah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam proses. Ia memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Artinya, kita tidak perlu takut kehabisan kekuatan, karena Tuhan sendiri yang akan memperbaharui kita. Seringkali kita berpikir bahwa iman yang besar adalah iman yang tidak pernah jatuh. Tetapi sebenarnya, iman yang kuat adalah iman yang selalu bangkit kembali. Iman yang terus kembali kepada Tuhan, sekalipun sudah berkali-kali jatuh. Mungkin hari ini kamu merasa imanmu mulai melemah. Doa terasa berat, firman terasa jauh, dan hidup terasa penuh tekanan. Jangan putus asa. Itu bukan akhir dari perjalanan imanmu. Kembalilah kepada Tuhan. Mulailah lagi dari hal sederhana, berdoa, membaca firman, dan membuka hati. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan.
Ia hanya rindu hati yang mau kembali kepadanya. Ingatlah, Tuhan setia. Sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Iman yang tidak pernah padam adalah iman yang terus dijaga, terus dipelihara, dan terus kembali kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Iman seperti inilah yang akan menuntun kita melewati setiap musim kehidupan, sampai kita melihat penggenapan janji Tuhan. Mari kita belajar untuk menjaga iman kita tetap menyala, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari, sampai akhir. Mari berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Aku menyadari bahwa seringkali imanku melemah karena keadaan dan pergumulan hidup. Ampuni aku jika aku pernah menjauh dari MU. Hari ini aku datang kembali kepadamu. Kobarkan kembali iman di dalam hatiku. Berikan aku kerinduan untuk terus dekat denganmu melalui doa dan firman MU. Kuatkan aku agar tetap setia dan tidak menyerah dalam setiap proses hidupku. Aku percaya Engkau akan menuntun aku sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.